Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semua, di sini ada kulkas satu pintu merek Sanyo, sama seperti video kemarin yang sudah saya upload ya, mengenai kulkas satu pintu merek Sanyo. Dan untuk kerusakan yang satu ini, dia nggak dingin teman-teman ya, kulkas satu pintu nggak dingin. Dan untuk lampunya dia juga nggak nyala. Kemudian ini mesin kompresornya juga jalan ya. Artinya mesin kompresor ini hidup teman-teman ya. Tapi untuk kulkasnya dia nggak mau dingin. Dan kemudian di bagian evaporator di sini ada suara gemericik air ya. Nah, kalian bisa dengar di sini. Ya, terdengar suara gemericik air. Nah, ketika terjadinya gemericik air ini bisa disebabkan karena oli kompresor naik, bisa juga disebabkan karena ada kebocoran teman-teman ya. Baik itu kebocoran di bagian evaporator dan juga di bagian kondensor. Nah, untuk video yang kemarin itu sudah saya bahas ya mengenai ciri-ciri dari evaporator yang udah keropos, kemudian tanda-tanda udah evaporator ini udah keropos, kemudian untuk cara mengetahuinya juga sudah saya tunjukkan. Dan untuk yang kemarin kulkasnya yang ini nih. Ini sama-sama kulkas Sanyo. Nah, itu ya. Ini evaporatornya udah keropos. Jadi ya solusinya kemarin ada yang bertanya selanjutnya apa selanjutnya untuk perbaikannya ya. Nah, ini untuk selanjutnya ini nggak mau diperbaiki ya, karena di sini katanya ya cukup lumayan mahal teman-teman ya, sekitar 200 lebih lah untuk mengganti dari evaporator ini. Belum juga masih jasa, jadi ya nggak usah katanya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba analisa di sini apakah benar ya di kulkas satu pintu ini ada kebocoran atau hanya di bagian kondensor teman-teman ya. Oke, jadi mesin kompresor di sini sudah nyala teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini mesin kompresor sudah jalan. Jadi kalau misalkan mesin kompresor ini jalan ataupun panas, ini ada suara getaran teman-teman ya. Kalau kita pegang itu seperti ada suara getaran. Dan tanda-tanda mesin kompresor ini hidup biasanya di bagian evaporator itu ada suara ya. Ada suara gemericik. Beda lagi dengan mesin kompresor ini hanya panas saja, tapi di bagian evaporator itu nggak ada suara, artinya hening teman-teman ya. Itu bisa disebabkan karena mesin kompresor ini macet ya. Nah, kalau misalkan kalian punya tang ampere ya, kalian gunakan tang ampere supaya kalian bisa memastikan bahwa mesin kompresor ini apakah benar macet ataupun ada hal yang lain teman-teman ya. Nah, kemudian kemarin ada juga yang bertanya, jadi ciri-ciri freon buntu itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ciri-ciri freon buntu itu mesin kompresor tetap nyala teman-teman ya. Tapi di bagian evaporator ataupun di bagian freezer itu nggak ada suara desis ataupun suara gemericik ya. Nah, itu tanda-tanda freon buntu. Nah, kalau misalkan kalian punya tang ampere, kalian ukur di di bagian overload itu menunjukkan 0,4 ataupun 0, sekian ya. Kalau misalkan kulkas satu pintu itu 0,4 pastinya. Nah, itu ciri-ciri freon buntu. Kalau nggak buntu, mesin kompresor ini jalan ya, tapi di bagian evaporator itu masih ada suara desis ya, itu berarti bukan buntu. Nah, bisa disebabkan karena ya ada kotoran ya di bagian pipa kapiler. Dan ini kita bisa juga menganalisa dari filter ini teman-teman ya. Kalau misalkan buntu, rata-rata untuk kulkas yang buntu itu filternya dingin teman-teman ya, ataupun berembun. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya kita akan coba perbaiki kulkas satu pintu ini ya teman-teman ya. Dan ini saya langsung aja di sini saya coba langsung potong ya. Ini potong di jalur evaporator. Atau enggak di sini saya coba cek apakah ada kebocoran
di bagian evaporator atau tidak ya. Kemarin saya udah tunjukkan ya di video kemarin. Nah, di sini saya akan coba lepas dulu untuk di bagian filternya ya. Jadi ini filter kita potong. Oke, seperti ini. Nah, di sini filter ini kita coba lubangi teman-teman ya. Kita lubangi, kemudian setelah kita lubangi, kita beri pipa kapiler ya, sama seperti pemakuman. Kemudian nanti setelah kita lubangi, nanti kita akan coba lakukan pemakuman ya. Kalau misalkan bisa kita vakum, berarti di bagian evaporator itu masih aman. Kalau misalkan kita vakum, udara terus keluar, itu berarti ada kebocoran di bagian evaporator. Jadi cukup mudah teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba akan lubangi dulu untuk filter ini, dan kemudian saya tambahkan pipa kapiler terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita siapkan paku segini aja ya teman-teman ya, baru kita lubangi seperti ini. Yang penting pipa kapiler bisa masuk aja ya. Oke, sudah berlubang. Intinya ini bisa masuk pipa kapiler ya. Oke, setelah itu kita siapkan pipa kapiler. Oke, di sini kita siapkan pipa kapiler. Di sini kita masukkan aja. Nah, seperti ini. Kemudian langsung aja kita las ya. Oke, udah cukup ya. Nah, setelah kita kasih pipa kapiler, kemudian langsung aja kita nyalakan ya. Oke, di sini sudah nyala. Kemudian kita tunggu teman-teman ya. Kita tunggu sampai benar-benar udara dari kulkas ini habis ya. Nah, ini kita tunggu. Kemudian kalau misalkan di bagian pipa kapiler yang kita tambahkan itu nggak ada udara sama sekali, itu artinya di bagian evaporator itu aman teman-teman ya. Dan besar kemungkinan nanti kalau misalkan di bagian evaporator itu aman, di bagian kondensor teman-teman ya, mungkin ada kebocoran atau ada hal yang lain teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk di bagian kondensor, kenapa sulit sekali kita sulit sekali kita menentukan bahwa kondensor ini bocor. Kadangkala seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita press dengan tekanan 300 psi ya, itu kalau misalkan bocornya halus itu jarang banget teman-teman ya, itu turun ya di jarum manifold. Jadi kalau misalkan ada kebocoran di bagian kondensor, kalau misalkan kebocorannya itu cukup kecil banget, itu sampai berbulan-bulan ya. Nah, cara mengatasi seperti ini yang kesulitan, kalian bisa tentukan aja untuk umur kulkasnya. Kalau misalkan udah lebih dari 10 tahun, kalau dia menggunakan kondensor besi, kalian bisa langsung ganti kondensor saja. Atau kalau misalkan kalian mau ngetes ataupun uji coba ya, kalian bisa press dulu ya di 300 psi. Kemudian setelah kalian press di 300 psi, kalian bisa langsung isi, kalian bisa flashing, kemudian kalian langsung isi freon. Dan kalian bisa coba tunggulah sekitar berapa ya, 1 bulan ke atas lah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau itu misalkan ada kebocoran yang cukup kecil banget ya. Karena untuk kebocoran kondensor kadangkala kalau misalkan kita tes ya, itu kadang-kala 1 menit baru dia muncul ya, gelembungan ya, gelembungan udara. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini kemungkinan kalau misalkan di bagian evaporator aman, kemungkinan besar nanti kita ganti kondensor ya. Kalau misalkan kita udah ganti kondensor eksternal, itu umur kulkas makin lama lagi teman-teman ya.
Jadi udah nggak khawatir ada kebocoran di bagian kondensor. Jadi seperti itu. Dan untuk ukuran kondensor sendiri, kalian bisa perhatikan untuk evaporatornya ya. Kalau di kulkas Polytron itu kan ada 3 tipe ya, 15, 16, sampai 18. Kalau misalkan 18 yang kotak itu menggunakan 10, kalau yang kecil kalian bisa gunakan yang 8U. Oke, untuk kulkas Sanyo itu sendiri saya biasanya menggunakan yang 8U. Oke, di sini kita akan coba tunggu dulu untuk proses pemakuman ya. Atau kalian bisa gunakan, kalau misalkan kalian khawatir, kalian bisa gunakan metil. Oke, di sini saya coba tuangkan dulu 1 tutup botol metil ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Oh, dia menghisap teman-teman ya. Nah, untuk yang untuk yang di saat pemakuman itu biasanya kan ada yang menghisap, ada juga yang memang normal teman-teman ya. Kalau menghisap ini saya kategorikan terlalu banyak oli di bagian evaporator ya. Tuh. Nah, ini dia keluar lagi. Jadi dia udaranya menghisap kemudian dikeluarkan lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di sini saya kasih, ini pasti keluar tuh. Nah, kenapa keluar seperti ini? Karena ya di bagian mana? Di bagian evaporator itu banyak banget oli teman-teman. Sehingga sirkulasi udara itu bisa bisa dihalangi oleh oli ya. Oke, itu menghisap. Oke, kita biarin aja. Sekalian kita isi. Oke, dia terus menghisap. Oke, dia terus menghisap teman-teman ya. Nah, ini dikeluarin sama dia. Dikeluarin lagi ya. Oke, untuk memastikan bahwa ini ada kebocoran di bagian evaporator, kalau misalkan kalian mau press di bagian evaporator itu kalian bisa gunakan tekanan di 100 PSI ya. Jangan terlalu tinggi banget. Oke, langsung aja kita press seperti ini ya, karena ini agak kesusahan untuk memastikan bahwa ada kebocoran di bagian evaporator. Kita press aja seperti ini. Selanjutnya di sini kita langsung aja potong ya. Kita coba flashing terlebih dahulu. Nah, ini kita potong. Pasti di bagian evaporator tuh banyak banget ya oli. Oke, di sini udah saya potong. Nah, ini ya. Oke, biar enak kita balik ya teman-teman. Kita balik supaya lebih jelas. Oke, seperti ini. Nah, ini ya, udah keluar tuh. Keluar dengan sendirinya ya. Tuh, keluar banyak. Oke, kita flashing dulu teman-teman ya. Kita keluarkan dulu oli yang ada di evaporator. Kemudian nanti setelah selesai baru kita melakukan pemakuman ya.
apakah benar di bagian evaporator itu ada kebocoran ya atau tidak. Oke teman-teman ya, di sini udah kita flashing, udah kita bersihkan ya, udah nggak ada oli yang keluar. Oke, udah nggak ada tuh. Jadi olinya udah di bawah sini banyak banget teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat nih, tuh. Banyak banget tuh. Oke, sekarang selanjutnya kita akan coba press ya. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara ngepressnya. Nah, di sini kalian coba beri ya untuk ventil seperti ini. Nanti kita masukkan seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini, kita las. Kemudian nanti kita beri tekanan teman-teman ya. Kita beri tekanan sekitar 100 PSI aja ya. Atau 90 PSI itu udah cukup. Dan nanti kita akan coba cek. Dan sekarang saya akan coba las terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, di sini udah saya las teman-teman ya. Dan kemudian kita langsung aja kita coba menggunakan manifold. Pastikan selang manifold nggak ada yang bocor teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ini ya, kalau misalkan kita tutup. Oke, sebentar. Wah. Oke. Jadi kalau misalkan kita tutup seperti ini, otomatis jarum manifold dia akan naik ya. Tuh, akan naik. Kemudian setelah seperti ini, kita sampai mentokan aja ya di 100 PSI, kemudian di bagian pipa kapiler nanti. Oke, sebentar. Biar dapat. Oke, dapat ya. Nah, jadi nanti ketika jarum manifold ini sampai di 100, nanti kita akan coba potong ya. Kita potong. Kemudian kulkas kita matikan. Oke ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Ini saya kencangkan. Oke, kita tunggu sampai di 100 PSI ya. Kemudian nanti kita potong seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita matikan. Ini kita matikan ya. Kita press lagi supaya nggak bocor. Oke. Tekanan di evaporator di sini menunjukkan 100 PSI teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat. Kemudian di sini kita akan coba cari apakah ada kebocoran atau tidak. Oke. Nah, di sini kalian bisa gunakan air apa ya? Air sabun teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan air sabun tuh nanti enak teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba siapkan air sabun terlebih dahulu. Oke, di sini saya gunakan air sabun. Apakah ada kebocoran atau tidak? Ini kita harus benar-benar jeli teman-teman ya. Harus sabar. Apakah ada kebocoran atau tidak ya? Oke, di sini nggak ada kebocoran teman-teman ya. Oke, aman. Oke, tapi nggak cukup sampai di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita press menggunakan tekanan angin ya,
Kalau kita gunakan tekanan angin di 100 PSI beda lagi dengan kita menggunakan tekanan freon teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tekan nih, ini saya contohkan ya. Ini misalkan kita kasih tekanan angin di 100 PSI, kemudian ini langsung aja, ini langsung kita buang dulu untuk anginnya, karena tadi udah nggak ada ya, nggak ada kebocoran. Tapi ketika kita isi freon di 80 PSI, itu besar kemungkinan ada kebocoran teman-teman. Kenapa bisa terjadi ya? Kemungkinan ada zat freon ya teman-teman ya. Jadi ada perbedaan teman-teman kalau misalkan kita tes menggunakan freon. Kalau misalkan kalian menggunakan freon yang lain, itu boleh teman-teman ya, asal jangan menggunakan freon AC. Kalau freon AC itu tekanannya tinggi ya, apalagi sampai menggunakan freon R32 ataupun R410, itu jangan terlalu tinggi. Nanti kalau misalkan terlalu tinggi, maka nggak kuat di bagian evaporatornya. Kalau kalian nggak percaya, silakan kalian buktikan sendiri. Oke, di sini saya akan coba tes menggunakan freon R134 ya. Oke, di sini saya menggunakan freon, kita akan coba uji lagi. Oke, di 100 PSI ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ada juga pasti ada yang ngalamin seperti ini ya. Ketika pemakuman nggak ada yang bocor, tapi setelah kita isi freon, maka dia akan muncul kebocoran. Nah, maka dari itu sebabnya beda ya dengan kita memberikan tekanan angin dengan tekanan freon. Jadi ada perbedaan teman-teman ya. Nah, mungkin saya kurang paham juga kenapa itu bisa terjadi ya. Besar kemungkinan ada zat ya, atau apa gitu, saya kurang paham. Mungkin HO2 atau C2 atau apa begitu. Nah ini ya, CH2F, aduh saya nggak ngerti nih ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini udah kita akan coba di 100 PSI, kemudian kita akan coba cek lagi apakah ada kebocoran atau tidak ya. Oke, di sini aman. Artinya di sini di bagian evaporator ini aman teman-teman ya. Walaupun ada bekas luka sedikit, jadi nggak ada masalah ya. Oke, setelah kita bersihkan di bagian evaporator, selanjutnya kita akan coba mengganti kondensor ya teman-teman ya, supaya ini nggak terjadi bimbang teman-teman ya, karena ini kulkasnya udah lama banget dan dia menggunakan kondensor bawaan itu menggunakan besi. Nah ini besi ya, ini gampang banget keropos. Karena ya kenapa dibilang gampang banget keropos ya, karena untuk kondensor dari kulkas itu sendiri kan panas, kemudian suhu di dalam ruang kulkas itu dingin. Pasti di bagian busa itu pasti kan ada rembesan ya, rembesan air dingin ya, kayak gitu. Oke, sekarang fix udah nggak ada tuh di bagian evaporator, ini aman. Selanjutnya kita coba pasang kondensor. Jadi untuk pemasangan kondensor di sini saya menggunakan kondensor 8 ya. Kalian bisa simak dan bagaimana caranya kalian bisa ikuti aja teman-teman ya. Oke, kita akan coba pasang kondensor terlebih dahulu. Oke, di sini udah saya pasang untuk kondensor ya. Nah, ini ukuran 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Di sini untuk pemasangan kondensor itu bebas teman-teman ya, mulai dari mana ataupun dari atas boleh, dari bawah juga boleh, tapi kebiasaan saya udah dari bawah dulu ya, kemudian menuju ke bagian mesin kompresor. Dan di sini udah saya siapkan juga untuk shock, semuanya udah saya pasang shock, kemudian filter, pipa kapiler udah saya pasang ya. Dan untuk pemasangan pipa kapiler ke bagian filter itu udah sering saya bahas, jadi kali ini nggak saya bahas lagi. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba las terlebih dahulu ya, semuanya kita las.
Dan untuk pengelasan kalian bisa menggunakan fluk teman-teman ya. Apalagi kalau masih pemula, kalian gunakan fluk yang pasta, jangan yang bubuk teman-teman ya. Kalau bubuk itu agak kesulitan, tapi kalau yang pasta itu lebih mudah ya kita las teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini saya coba las terlebih dahulu. Ketika sudah selesai nanti kita akan lanjut proses bagaimana cara pengisian freon dan selanjutnya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman ya, di sini udah selesai proses pengelasan, semuanya sudah saya las ya. Di sini sudah las, kemudian ini juga sudah saya las, kemudian semuanya pastikan nggak ada kebocoran teman-teman ya. Jadi nggak ada kebocoran. Kemudian oh ya teman-teman ya, di sini kalian bisa tambahkan oli secukupnya aja, jangan terlalu banyak banget teman-teman ya. Nah kemudian sekarang udah selesai, saatnya proses ke pemakuman. Nah kita proses ke pemakuman, selanjutnya baru ke pengisian freon teman-teman ya. Oke, kita siapkan dulu seperti ini. Oke, jarum manifold udah turun. Selanjutnya di sini kita tunggu ya sampai benar-benar udara dari pipa kulkas itu habis. Baru nanti kita isi freon teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita isi ya. Ini udah kita tunggu sampai 80 baru nanti kita nyalakan teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini udah saya isi ya di 15 PSI dan kita akan coba lihat hasilnya. Oke, jadi di sini hasilnya teman-teman ya. Di sini udah kasar ya, sudah ada ngembun. Di bagian atas juga sudah ada pengembunan bunga es. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini semuanya udah rata teman-teman ya. Dan di sini juga suara dari evaporator udah nggak ada gemericik air ya. Kemudian di sini sirkulasinya udah lancar teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.